Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pertemuan yang keempat, yaitu tentang teori heredititas 4 yang menyangkut materi penyimpangan semu Hukumendal 2 sebagai kelanjutan dari pertemuan yang minggu kemarin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sub dari materi, yaitu penyimpangan semu Hukumendal tentang teori epistasis dan hipostasis, kemudian komplementer dan polimeri. Oke, untuk lebih jelasnya kita mulai ya. Sebagai kelanjutan dari yang minggu kemarin, yaitu penyimpangan semu Hukumendal yang ketiga, yang akan kita bahas adalah epistasis dan hipostasis. Pada epistasis dan hipostasis nanti kita akan menemukan rasio fenotip F2 yaitu 12:3:1. Nah, apa itu epistasis? Epistasis adalah peristiwa di mana gen dominan menutupi gen dominan lainnya yang tidak sealela atau gennya tidak sepasangan jika muncul bersama-sama. Sedangkan hipostasis adalah peristiwa di mana gen dominan ditutupi oleh gen dominan lainnya yang tidak sealela jika muncul bersama-sama. Jadi epistasis adalah gen dominan yang menutupi, sedangkan hipostasis adalah gen dominan yang ditutupi. Gen yang menutupi gen dominan disebut epistasis ya. Jadi sedangkan yang ditutupi itu disebut hipostasis. Di sini akan diberikan contohnya, yaitu pada penyilangan gandum, di mana warna kulit gandum itu diantaranya akan mengalami peristiwa yang disebut epistasis dan hipostasis. Contoh organisme lain yang mengalami peristiwa epistasis dan hipostasis adalah labu, bulu ayam, bulu tikus, serta warna bola mata pada manusia. Namun yang akan dibahas di sini adalah warna kulit pada gandum ya. Oke, kita coba lanjutkan ya. Nah, pada epistasis di sini, jadi epistasis itu ada epistasis dominan, yaitu gen dominan yang bersifat epistasis, artinya gen dominan yang menutupi gen dominan lain. Nah, di sini misalnya penyilangan gandum ya. Gandum yang memiliki warna hitam. Jadi kulitnya berwarna hitam ya. Dengan genotip H besar, K kecil. Disilangkan dengan gandum berwarna kuning.
K besar, K besar, K kecil, K kecil. Ya. Pada F1 dihasilkan 100% gandum berwarna hitam. Ya. Dengan demikian warna hitam ini menutupi warna kuning karena dua-duanya kan sama-sama dominan ya, mengandung huruf besar. Nah, sedangkan pada F2 dihasilkan gandum berwarna hitam dan warna kuning dan warna putih. Warna putih. Dengan perbandingan rasio fenotipnya adalah 12 berbanding 3 berbanding 1. Nah, di sini ada gen-gen sebagai pengendali, yaitu H besar sebagai pembawa warna hitam dan epistasis menutupi ya terhadap gen kuning ya, yaitu K besar. K besar sebagai pembawa warna kuning dan hipostasis artinya ditutupi ya terhadap hitam serta dominan terhadap warna putih K kecil ya. Oke, supaya lebih jelas mari kita buat dalam bagian penyilangannya. Nah, ini bagian penyilangannya yaitu P1 ya, parental atau induk 1 ya. Gandum berkulit hitam ya disilangkan dengan gandum berkulit kuning. Genotip untuk yang hitam H besar, K kecil, K kecil. Sedangkan genotip untuk kuning ya H kecil, K besar, K besar. Kemudian kita buat gametnya ya. Untuk gamet hitam adalah H besar, K kecil. Untuk gamet kuning H kecil, K besar. Sehingga pada keturunan F1 ya gametnya baik yang jantan maupun yang betina kita gabungkan ya membentuk H besar, H kecil, K besar, K kecil. Ternyata di sini ya warna hitam itu adalah yang epistasis ya, sehingga di F1 muncul 100% berwarna hitam. Nah, sekarang bagaimana jika F1 ini disilangkan dengan sesamanya? Nah, jika F1 disilangkan dengan F1 lagi ya, dengan sesamanya H besar, H kecil, K besar, K kecil dengan H besar, H kecil, K besar, K kecil. Seperti biasa, kita buat gamet baik yang jantan maupun yang betina. Ya, untuk gamet yang jantan itu akan terbentuk H besar, K besar, H besar, K kecil, H kecil, K besar, H kecil, K kecil. Demikian pula untuk yang betina. Kedua gamet seperti biasa kita pasang-pasangkan dalam bentuk corak catur ya. Kemudian gamet-gamet baik jantan maupun betina ya masukkan di dalam kotak corak catur ya. Setelah itu gamet jantan dan betinanya digabung-gabungkan. Setelah digabungkan ya, jika di dalam penggabungan ini ada H besar dan K besar, itu akan berfenotip hitam. Ya. Atau hanya memiliki H besar 1. Ya. H besarnya 1, kesananya kecil semua. Ya. Misalnya H besar, H kecil, K kecil, K kecil ya. Tuh. Itu akan memiliki fenotip hitam. Misalnya pada kotak ke-8 ya. H besar, H kecil, K kecil, K kecil itu hitam. Kenapa? Karena hitam itu bersifat epistasis atau menutupi ya, gen dominan yang menutupi ya. Kemudian
Warna kuning baru akan nampak jika ya ada K besar ya yang berpasangan dengan H kecil secara homozigot. Artinya H kecilnya harus 2 ya. Misalnya pada kotak ke-11, 12, 15 ya. Itu ada K besar dan berpasangan dengan H kecil secara homozigot. Artinya H kecilnya 2 ya. Maka itu berfenotip kuning. Kemudian untuk putih baru muncul jika semua pasangan genotipnya ya kecil semua. Artinya H kecilnya homozigot ya, K kecilnya homozigot. Nah, itu ya fenotipnya putih. Dengan demikian, ya rasio fenotip F2 akan didapat ya perbandingannya hitam berbanding kuning berbanding putih adalah 12 berbanding 3 berbanding 1. Nah, itulah ya epistasis dan hipostasis yang diberi contoh dengan penyilangan gandum ya berkulit hitam dengan gandum berkulit kuning ya. Sekali lagi, rasio fenotip yang didapat hitam berbanding kuning berbanding putih adalah 12 berbanding 3 berbanding 1. Sekarang kita lanjutkan kembali ke penyimpangan hukum Mendel yang keempat, yaitu komplementer. Ya. Komplementer adalah gen-gen dominan saling melengkapi untuk menghasilkan suatu karakter. Jika salah satu gen tidak ada, maka pemunculan karakter akan terhalang. Jadi di sini gen dominan saling melengkapi. Kalau tadi gen dominan ada yang menutupi, ada yang ditutupi. Kalau pada epistasis dan hipostasis ya. Nah, untuk komplementer di sini diambil contoh penyilangannya bunga kacang Lathyrus odoratus berwarna putih dengan Lathyrus odoratus berwarna putih pula. Hasilnya 100% berwarna ungu pada F1 ya. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, dengan F1 lagi, maka hasilnya akan ya, diperoleh ungu dan putih dengan perbandingan 9 berbanding 7. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Mari kita ikuti lanjutannya. Pada penyilangan ya, kacang Lathyrus odoratus tadi ya, di sana ada gen-gen pengendali. Nah, gen-gen ini disimbolkan dengan C besar ya. Itu menyebabkan timbulnya bahan mentah pigmen. Kemudian C kecil tidak menimbulkan bahan mentah pigmen. P besar itu menimbulkan enzim penumbuh pigmen. Kemudian P kecil tidak menumbuhkan enzim penumbuh pigmen. Jika gen C besar dan P besar bertemu, maka bunga berwarna ungu. Dan jika gen C besar dan P besar tidak bertemu, maka bunga berwarna putih atau tidak berwarna. Ya. Nah, itu gen-gen pengendali. Nanti kita lihat di dalam contoh penyilangannya. Nah, Anda barangkali belum pernah ya melihat atau mungkin sudah pernah melihat bunga dari Lathyrus odoratus ya. Ada yang berwarna putih, ada yang berwarna ungu ya. Nah, mari kita lihat bagaimana penyilangan dari
bunga Lathyrus odoratus tadi ya. Pada induknya tadi disilangkan ya. Lathyrus odoratus berwarna putih untuk yang jantan dan warna putih pula untuk yang betina. Walaupun sama-sama putih, kandungan gennya ya atau pasangan genotipnya ternyata berbeda antara yang jantan dengan yang betina. Untuk putih yang jantan itu memiliki pasangan genotip C besar, P kecil, P kecil. Sedangkan untuk putih betina C kecil, P besar, P besar. Kemudian kita bentuk gametnya yaitu C besar, P kecil. Dan untuk yang putih ya, yang betina C kecil, P besar. Gamet-gamet tersebut kita gabungkan ya sehingga di F1 akan terbentuk C besar, C kecil, P besar, P kecil. Ya. Tadi kalau C besar ketemu dengan P besar itu akan berfenotip ungu. Sehingga pada F1 semuanya adalah 100% berwarna ungu. Bagaimanakah jika F1 disilangkan dengan F1 lagi? Ya, mari kita lihat. Jika F1 disilangkan dengan F1 ya, yaitu genotipnya C besar, C kecil, P besar, P kecil ya. Yang betina juga sama, C besar, C kecil, P besar, P kecil. Selanjutnya bentuk gamet ya. Untuk yang jantan dan betinanya itu sama. Nah, untuk gamet saya kira udah tidak ada masalah ya. Sudah tidak ada masalah karena kita sudah belajar bagaimana cara pembentukan macam gamet ya. Di sini terlihat ya gamet yang dihasilkan masing-masing 4 ya, baik jantan maupun betina. Yaitu C besar, P besar, C besar, P kecil, C kecil, P besar, dan C kecil, P kecil. Nah, gamet-gamet ini kemudian kita gabungkan di kotak F2 ya. Kemudian kita masukkan gamet jantan dan betina dan kita pasang-pasangan ya, pasang-pasangkan genotipnya, maka akan diperoleh 16 kotak. Nah, setelah genotipnya dipasang-pasangkan, sekarang fenotipnya. Ingat ketentuan tadi ya, jika dalam kotak tersebut ada C besar dan ada P besar, itu akan berwarna ungu. Kemudian jika ada C besar ya, tapi berpasangan dengan P kecil ya, dua-duanya P kecil atau homozigot, maka akan berwarna putih. Misalnya pada kotak ke-6 ya terbentuk pasangan genotip C besar, P kecil, P kecil. Itu warnanya putih ya. Karena ya tidak ada P besar. Kemudian jika ada ya, P besar tapi berpasangan dengan C kecil ya, yang homozigot. Misalnya kotak 11, C kecil, P besar, itu putih. Apalagi kalau semuanya ya berpasangan ya kecil homozigot. Misalnya kotak 16, C kecil, P kecil, jelas itu putih ya. Nah, sehingga diperoleh rasio fenotip ya itu hanya 2 warna, yaitu ungu dan putih dengan perbandingan 9:7. Itulah untuk ya penyimpangan semu hukum Mendel dari
penyilangan komplementer ya. Selanjutnya penyimbangan semu Kumendel yang kelima, yaitu polimeri. Nanti pada polimeri akan didapat rasio fenotip F2-nya yaitu 15:1. Pada polimeri, beberapa pasang gen menimbulkan sifat yang sama pada suatu bagian tubuh. Misalnya pada penelitian polimeri itu dilakukan oleh dua orang ahli, yaitu Nelson dan Eiffel. Dia menyilangkan gandum berwarna merah tua dengan gandum berwarna putih. Pada F1 didapatkan 100% gandum berwarna merah muda. Sedangkan pada F2 didapatkan rasio fenotip sebagai berikut. Mari kita lihat. Warna perbandingan pada F2 nanti akan didapat adalah adanya warna merah tua. Kemudian ada merah sedang, merah muda, dan merah sangat muda. Selanjutnya putih. Karena merah tua, merah sedang, merah muda, merah sangat muda itu adalah merah semuanya, sehingga kalau semua yang merah digabungkan akan didapat rasio fenotip F2-nya 15:1. Di sini ada gen-gen pengendali, yaitu ada M1 memberikan warna merah dominan terhadap M1. Kemudian gen M2 memberikan warna merah dominan terhadap M2. Warna merah ditentukan oleh gen M. Dengan demikian, semakin banyak M besar, itu akan semakin merah. Jadi derajat kemerahan itu yang tadi merah tua, merah sedang, merah muda, merah sangat muda, itu adalah derajat kemerahan. Itu ditentukan oleh banyaknya M besar. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat penyerangannya ya. Coba perhatikan bagan penyilangannya ya. Pada induknya parental, induk pertama gandum berwarna merah tua disilangkan dengan gandum berwarna putih. Untuk merah tua memiliki pasangan genotipnya M besar 1, M besar 1, M besar 2, M besar 2. Untuk pasangan yang putih M kecil 1, M kecil 1, M kecil 2, M kecil 2. Gametnya kita bentuk, yaitu pada merah tua adalah M besar 1 dan M besar 2. Kemudian gamet pada putih M1, M2. Gamet-gamet ini kita gabungkan sehingga akan terbentuk di F1-nya M besar 1, M kecil 1, M besar 2, M kecil 2. Itu fenotipnya adalah merah muda ya.
perhatikan M besarnya ada 2 ya. Jadi itu merah muda. Kemudian kita silangkan F1 dengan sesamanya ya, untuk memperoleh F2 nanti ya. Di F1 disilangkan dengan F1 ya. Nah, tadi gametnya sudah ada ya. Pada jantan M besar 1, M kecil 1, M besar 2, M kecil 2. Demikian pula yang betina ya. Nah, di bawah tertulis gamet-gamet baik yang jantan maupun yang betina ya. Gamet-gamet ini seperti biasa masukkan ke dalam kotak corak catur untuk memperoleh rasio fenotip F2-nya ya. Setelah gamet-gamet baik yang jantan maupun betina digabungkan ya, maka akan diperoleh hasilnya seperti terlihat di depan ya. Ingat ketentuan tadi, semakin banyak ya M besar itu derajat kemerahannya akan semakin kuat. Misalnya yang paling banyak M besarnya di kotak ke-1 ya. M besar 1, M besar 1, M besar 2, M besar 2 itu merah tua ya. Nah, jika M besarnya ada 3 itu ya akan berwarna merah. Misalnya di kotak ya kedua ya. Jika M besarnya ada 2 itu akan menampakkan merah muda. Misalnya di kotak keempat, ke-7 ya, ke-10, ke-13. Lihat kotak keempat. M besar 1, M kecil 1. M besar 2, M kecil 2. M besarnya ada 2, itu merah muda. Jika M besarnya hanya ada 1, itu akan menampakkan ya merah sangat muda ya. Lihat kotak ke-8 ya, ke-12, ke-15, 14. Misalnya ke-8 ya. Lihat M besar 1, M kecil 1, M kecil 2, M kecil 2. M besarnya hanya ada 1, itu merah sangat muda. Kemudian jika M-nya kecil semua ya, itu akan menampakkan warna putih. Misalnya di kotak ke-16, M kecil 1, M kecil 1, M kecil 2, M kecil 2. Itu warnanya putih ya. Jadi di sini yang warna merah ya, baik merah tua, warna merah, merah muda, merah sangat muda, kita gabungkan semuanya ya jumlah kotaknya, maka akan diperoleh 15. Dan yang putihnya hanya ada 1, yaitu di kotak ke-16. Sehingga rasio fenotip F2 merah berbanding putih adalah 15:1 ya. Nah, itulah ya 3 penyimpangan semu hukum Mendel ya yang barusan di pertemuan ini kita bahas, yaitu dari mulai ya epistasis hipostasis, kemudian komplementer dan polimeri, sehingga jumlah ya atau seluruh penyimpangan semu hukum Mendel yang sudah kita bahas adalah 5 dengan yang pertemuan kemarin. Sekarang sampailah kita kepada bagian tugas dan pertanyaan. Silahkan tugas dan pertanyaannya untuk ditelaah ya, dipelajari kemudian kerjakan. Setelah selesai silahkan untuk dikumpulkan ya. Oke, selamat bekerja.
Sekarang sampailah kita kepada bagian tugas dan pertanyaan. Silahkan tugas dan pertanyaannya untuk ditelaah, ya, dipelajari kemudian kerjakan. Setelah selesai silahkan untuk dikumpulkan, ya. Oke, selamat bekerja. Demikianlah pertemuan kali ini, ya. Kita akhiri sampai di sini dulu. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas hereditas pada manusia, ya. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.